Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa meskipun Anda melakukan semua yang Anda bisa, kenyataan Anda tidak berubah? Jawabannya mungkin terletak pada sesuatu di dalam diri Anda, tetapi Anda tidak pernah belajar cara menggunakannya. Api, udara, air, bumi. Orang-orang kuno tahu bahwa keempat elemen ini bukan hanya bagian dari alam. Mereka adalah kekuatan hidup yang membentuk pikiran, tubuh, emosi, dan kemampuan Anda untuk bertindak di dunia. Tetapi ada rahasia yang lebih kuno lagi. Sebelum keempat elemen ini, hanya ada satu, monad. Kesatuan asli, sumber diam dari segala sesuatu yang ada. Dan dari sumber inilah semua polaritas, semua siklus, semua ciptaan muncul. Ketika monad bergerak, ia menciptakan matahari dan bulan. Dua kekuatan alkimia pertama yang hidup di dalam diri Anda, tindakan dan intuisi. Cahaya yang bersinar dan bayangan yang mengubah. Kekuatan-kekuatan ini menciptakan keempat elemen. Dan ketika elemen-elemen ini selaras, sesuatu yang lebih besar terbangun. Intisari, elemen kelima, ether, medan getaran tempat kenyataan Anda diam-diam dibentuk. Dan di sanalah alkimia sejati dimulai. Karena hanya mereka yang tahu cara mengaktifkan elemen-elemen ini dari dalam yang mampu mengubah apa yang mereka jalani di luar. Apakah Anda siap untuk mengingat bagaimana cara kerjanya? Ether adalah zat tak terlihat dan abadi yang meresap ke seluruh alam semesta. Ia adalah roh yang menghidupkan materi, penghubung antara langit dan bumi. Ada titik dalam alkimia batin di mana integrasi antara matahari dan bulan, antara melakukan dan merasakan, antara tindakan dan mendengarkan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Ini bukan lagi sekadar pertukaran antara yang berlawanan, tetapi kelahiran kekuatan 3 kali lipat yang menopang transformasi sejati. Triad ini terdiri dari 3 prinsip alkimia yang tidak hanya ada di buku-buku kuno. Mereka hidup di dalam diri Anda. Mereka disebut garam, belerang, dan merkuri. Ketiga kekuatan ini bukanlah zat kimia dalam pengertian modern. Mereka adalah simbol hidup yang mewakili 3 pilar pengalaman manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Garam adalah tubuh, materi, fondasi tempat segala sesuatu terstruktur. Ia memberikan bentuk, stabilitas, dan kontinuitas pada keberadaan Anda. Tetapi jika berlebihan, ia mengeras. Jika kekurangan, Anda tersesat. Ia adalah apa yang mendasari ide-ide Anda di dunia nyata. Tetapi ia juga apa yang dapat membuat Anda terjebak dalam kebiasaan lama dan kekakuan. Belerang adalah roh. Ia adalah energi yang mendorong Anda, api kehendak, keinginan untuk menciptakan, mengubah, bergerak. Ia adalah prinsip tindakan. Tetapi tanpa arah, ia membakar Anda dari dalam. Ia berubah menjadi kemarahan, kecemasan, kelebihan. Dan jika hilang, kehidupan memudar. Merkuri adalah jiwa, jembatan antara keduanya. Ia adalah apa yang bergerak, mengalir, menyesuaikan diri. Ia menghubungkan yang tetap dengan yang mudah menguap. Ia adalah kepekaan Anda, intuisi Anda, kemampuan Anda untuk bergerak di antara ekstrim tanpa tersesat. Di mana garam memperbaiki dan belerang menyala, merkuri menyeimbangkan, melembutkan, dan mengubah. Ketiga kekuatan ini bekerja di dalam diri Anda sepanjang waktu, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. Dan segala sesuatu yang Anda rasakan, jalani, dan tarik terhubung langsung dengan keadaan ketiga prinsip ini. Ketika mereka harmonis, Anda merasakan kejernihan, kehadiran, dan kekuatan kreatif. Ketika mereka tidak seimbang, Anda merasakan kebingungan, kelelahan, blok emosional, dan bahkan penyakit. Alkimia sejati dimulai ketika Anda menyadari bahwa prinsip-prinsip ini tidak eksternal. Mereka adalah kekuatan batin yang membentuk kesadaran dan kenyataan Anda. Ketika tubuh sakit, mungkin garam meminta perhatian.
Ketika ada terlalu banyak dorongan dan stres, belerang tanpa arah. Ketika ada kebingungan, apatis, atau kekosongan, Merkuri telah kehilangan alirannya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa tidak ada dari mereka yang bertindak sendiri. Mereka membentuk sistem yang saling bergantung, sebuah sirkuit. Garam membutuhkan panas belerang untuk diaktifkan. Belerang membutuhkan fluiditas Merkuri agar tidak membakar dirinya sendiri. Dan Merkuri membutuhkan garam agar tidak tersesat. Ini adalah tarian. Dan ketika Anda belajar untuk mendengarkan gerakan ini, Anda mulai mengubah apa yang Anda jalani di dalam dan di luar. Pada titik keseimbangan internal inilah sesuatu yang bahkan lebih penting lahir. Keempat, elemen. Mereka tidak datang dari luar. Mereka adalah hasil langsung dari perpaduan hidup garam, belerang, dan Merkuri di dalam diri Anda. Mereka adalah ekspresi elemental jiwa Anda di dunia. Dan semuanya dimulai dengan api pertama. Api, kekuatan yang menyalakan kehendak. Di sini kita tidak berbicara tentang panas fisik, api, atau api yang padam dengan angin. Kita berbicara tentang kekuatan purba yang hidup yang berdenyut di dalam diri Anda. Kehadiran tak terlihat yang menghangatkan pikiran Anda, mendorong impian Anda maju, dan membakar diam-diam setiap kali Anda merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Api bukan hanya citra spiritual. Ia adalah simbol aktif dari kehendak Anda yang bergerak. Ia adalah percikan yang membuat Anda bangun dari tempat tidur dengan tujuan. Ia adalah ide tiba-tiba yang menyambar pikiran Anda seperti kilat dan menunjukkan arah yang belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Ia adalah getaran yang mengalir melalui Anda ketika Anda menyadari bahwa Anda akan membuat keputusan yang dapat mengubah segalanya. Api adalah tindakan dalam bentuknya yang paling murni. Ia adalah ciptaan sebelum bentuk. Ia adalah energi mentah yang berdenyut yang muncul sebagai dorongan, inspirasi, atau bahkan pemberontakan. Ya, karena api juga berteriak. Ia juga menghancurkan. Ia juga menghancurkan. Ia hidup di wilayah kepala, tetapi bukan sebagai pemikiran logis. Ia bergetar dalam intuisi, dalam visi batin, yang melihat melampaui apa yang terlihat. Itulah mengapa begitu banyak mistikus berbicara tentang api sebagai kilatan cahaya, sambaran kesadaran yang mengungkapkan apa yang tersembunyi. Api menyinari apa yang ada dalam bayang-bayang. Ia membuka kedok, dan dengan melakukan itu, ia menuntut gerakan. Ia menuntut perubahan. Ia menuntut keberanian. Karena begitu Anda melihat, Anda tidak dapat tidak melihat. Tetapi api, seperti setiap kekuatan alkimia, memiliki dua jalan. Ketika disalurkan dengan baik, ia adalah bahan bakar dari kehendak sejati. Ia menjadi visi, tujuan, arah yang jelas. Ia adalah jenis api yang mengubah ide menjadi proyek, impian menjadi kenyataan, niat menjadi tindakan. Api ini membuat Anda kembali berdiri. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampaknya mencoba menjatuhkan Anda, ia membakar tanpa menghabiskan Anda. Ia menghangatkan tanpa membakar. Ia adalah api kesadaran yang terbangun yang tahu apa yang diinginkannya dan tahu mengapa ia menginginkannya. Sekarang ketika api itu tidak memiliki wadah, ketika dibiarkan terlalu bebas, tanpa arah, ia menghabiskan. Ia menjadi kecemasan, ketergesaan, iritasi, impulsif. Ia seperti pikiran yang terbakar, membakar pikiran setiap detik. Tidak dapat menemukan ketenangan. Ia seperti hasrat yang tidak terkendali yang dimulai dengan megah, tetapi berakhir menjadi abu karena tidak memiliki akar, tidak memiliki struktur. Api dapat menciptakan dan menghancurkan. Ia dapat menyembuhkan Anda atau membuat Anda sakit. Semuanya tergantung pada keadaan batin orang yang membawanya. Dalam bahasa jiwa, api adalah permulaan.
Ia adalah percikan ilahi yang mengingatkan Anda bahwa ada sesuatu di luar apa yang dapat dilihat oleh mata. Tetapi ia tidak dapat menopang dirinya sendiri. Ia membutuhkan bahan bakar. Ia membutuhkan arahan. Dan yang paling penting, ia membutuhkan ruang untuk bernapas. Karena bahkan api yang paling murni pun padam ketika tidak ada cukup udara. Dan justru disitulah pertanyaan berikutnya muncul. Apa yang terjadi ketika api batin ini, kehendak yang membara yang hidup dalam kesadaran Anda bertemu dengan udara pikiran rasional? Apakah mereka saling memberi makan atau saling membatalkan? Apakah mereka saling membantu atau berperang? Apa yang lahir dari pertemuan impuls kreatif dan pemikiran analitis? Dan pada saat yang tepat inilah api, begitu bersemangat dan kreatif, bertemu dengan elemen yang dapat memperluas atau memadamkannya. Udara. Tetapi bukan sembarang udara. Kita berbicara tentang zat tak terlihat yang mengalir melalui pikiran. Medan tempat ide dilahirkan, berbenturan, bertentangan, dan mengambil bentuk. Udara, pikiran yang memahat kenyataan. Udara adalah elemen rasionalitas, tetapi tidak terbatas pada logika kering. Ia adalah gerakan, fleksibilitas, keringanan. Ia adalah apa yang bertiup di antara kepastian dan membangkitkan keraguan yang tidak ingin dihadapi siapapun. Dan itulah mengapa ia memegang begitu banyak kekuatan. Dalam bahasa simbolik jiwa, udara adalah cermin pertama api. Sementara api bertindak atas dorongan hati, udara mengamati, menimbang, mengukur. Seolah-olah ia berkata, tunggu, berpikir sebelum bertindak. Tetapi jangan tertipu, udara bukanlah jeda. Ia adalah kekuatan halus yang mempertajam arah kehendak Anda. Ia adalah kesadaran yang menganalisis jalan sebelum mengambilnya. Ia adalah peta tempat ide-ide terbentuk dan keputusan mendapatkan struktur. Ia tidak terlihat, tetapi ada di mana-mana. Ia meresap ke dalam segalanya. Dan karena itu, ia mengubah segalanya. Udara mengatur pikiran diskursif, yang berpikir, membandingkan, menghitung. Tetapi ia juga hidup di alam penalaran abstrak, dalam hipotesis yang muncul entah dari mana, dalam pikiran yang mengunjungi Anda seperti angin sepoi-sepoi, dan jika tidak diperhatikan, menghilang sebelum meninggalkan jejak. Ia tidak stabil karena sifatnya berubah-ubah. Suatu saat ia bertiup dengan lembut, memberi Anda kejelasan dan visi. Berikutnya ia berubah menjadi badai batin, menendang debu mental, kebingungan, kebisingan. Justru dualitas inilah yang membuat udara begitu penting dalam perjalanan alkimia karena ia dapat membebaskan Anda atau memenjarakan Anda tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Pikiran yang tajam dapat memotong ikatan ilusi, tetapi pikiran yang tidak disiplin membangun penjara ide, di mana segala sesuatu menjadi keraguan, segala sesuatu menjadi ketakutan, segala sesuatu menjadi pemikiran berlebihan yang melumpuhkan. Udara dapat menjadi pedang yang memotong ketidaktahuan, tetapi ia juga dapat menjadi labirin tempat Anda tersesat dalam pikiran yang berputar-putar, tidak pernah sampai kemanapun. Di udara inilah perbandingan muncul, analisis, kritik diri. Di sanalah suara yang mempertanyakan apakah Anda cukup baik. Apakah Anda melakukannya dengan benar? Apakah itu akan berhasil? Dan jika Anda tidak menyadari suara itu, ia mulai mendikte pilihan Anda. Udara ketika tidak terkendali menjadi medan perang mental. Tetapi ketika dipahami, ia menjadi saluran untuk penciptaan sadar. Karena setiap kenyataan yang Anda jalani pertama kali dibayangkan, pertama kali dipikirkan, pertama kali ada di medan udara yang tak terlihat. Dan ada lebih banyak lagi. Udara juga merupakan ruang ucapan, kata kerja. Melalui itu Anda mengungkapkan apa yang Anda pikirkan
dan membentuk apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Komunikasi Anda adalah salah satu cara paling langsung untuk mewujudkan ide, dan itu memiliki kekuatan yang diremehkan banyak orang. Kata yang diucapkan dengan buruk dapat membakar suatu hubungan. Keheningan yang ditempatkan dengan baik dapat menyembuhkan luka. Di bidang alkimia, udara lebih dari sekadar intelek. Getarannya dalam bentuk bahasa. Pikirannya berubah menjadi suara. Suaranya berubah menjadi kenyataan. Tetapi jangan tertipu dengan berpikir bahwa udara bekerja sendiri. Ia terus-menerus berinteraksi dengan api kehendak, kadang-kadang memperluasnya, kadang-kadang memadamkannya. Pikiran yang damai dapat memperkuat api kreatif. Pikiran yang berperang dapat memadamkannya sepenuhnya. Dan dalam interaksi antara api dan udara inilah Anda mulai melihat betapa banyak kenyataan eksternal Anda merupakan hasil langsung dari apa yang terjadi di balik layar pikiran Anda. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang tersembunyi dalam permainan antara pikiran dan impuls ini. Dimensi yang tidak dapat dicapai oleh udara saja. Karena tidak peduli seberapa tajam pemikiran itu, ia tidak menyentuh perairan perasaan yang dalam. Dan ketika pikiran mencoba memahami apa yang hanya dapat diakses oleh hati, sesuatu yang tidak terduga mulai muncul. Tetapi tidak semua pengetahuan dapat ditangkap oleh pemikiran. Ada kebenaran yang tidak dapat dijelaskan, hanya dirasakan. Dan di tempat sunyi itulah udara tidak lagi dapat mencapai tempat di mana elemen alkimia yang paling misterius dan mendalam muncul. Air. Ia tidak bersinar seperti api, tidak bertiup seperti angin, dan tidak berbobot seperti bumi. Ia hanya ada. Dan dengan menjadi, ia mengubah. Karena dimanapun air menyentuh, sesuatu terungkap, sesuatu larut, sesuatu mengingat. Air, tubuh emosional dan kebijaksanaan ingatan. Air tidak mengikuti logika. Ia lolos dari bentuk tetap apapun. Ia mengalir, meresap, mengelilingi, dan justru karena itu, ia membawa di dalamnya kekuatan untuk mengakses tempat-tempat yang tidak pernah dapat dicapai oleh pikiran. Air adalah kendaraan emosi, sensasi, intuitif, perasaan yang muncul bahkan sebelum kita memiliki kata-kata untuk menjelaskannya. Ia adalah cairan suci yang hidup di dalam diri kita. Ia ada di dalam darah yang bersirkulasi, air mata yang jatuh, keringat yang memurnikan. Ia ada dalam segala sesuatu yang bergerak melalui kita tanpa meminta izin. Tetapi jangan tertipu oleh kelembutannya. Air adalah guru yang diam. Ia mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi ia membawa lautan ingatan di dalamnya. Ya, ingatan. Karena air menyimpan catatan. Dan ketika kita berbicara tentang air, kita juga berbicara tentang apa yang telah Anda bawa untuk waktu yang lama. Trauma yang belum terselesaikan, luka yang Anda pura-pura lupakan, emosi yang Anda telan agar tidak tampak lemah. Semua itu tetap di sana, tersimpan. Dan bahkan jika Anda tidak melihatnya, air itu membentuk bagaimana Anda merasa, bereaksi, dan berhubungan dengan dunia. Kebanyakan orang belajar untuk mengabaikan alam ini, untuk berpikir bahwa emosi adalah kelemahan, bahwa menangis adalah kehilangan kendali, bahwa merasa terlalu banyak adalah bereaksi berlebihan. Tetapi itu adalah kebohongan besar yang diajarkan kepada kita untuk membuat jiwa tetap tertidur. Karena justru dalam perasaan itulah portal penyembuhan terbesar ditemukan. Air bukanlah kekacauan. Ia adalah kebijaksanaan. Ia tidak menenggelamkan Anda. Ia mengundang Anda untuk menyelam. Ketika Anda membiarkan air batin Anda mengalir, ketika Anda merasa tanpa menyensor, tanpa menghakimi, sesuatu mulai berubah. Sakit hati yang tertumpuk mulai larut.
Kebencian kehilangan kekuatan. Rasa sakit menjadi pengertian. Anda tidak perlu memahami dengan pikiran Anda. Anda hanya perlu membiarkan tubuh Anda merasakan. Karena berkali-kali emosi yang tidak dirasakan itulah yang berubah menjadi penyakit. Itu adalah tangisan yang tertelan yang menjadi benjolan di tenggorokan Anda. Itu adalah ketakutan yang tidak diakui yang menjadi kelumpuhan. Air tidak ingin menjatuhkan Anda. Ia ingin membersihkan Anda. Dan gerakan itu sakral. Ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk merasakan, Anda membuat ruang bagi apa yang tersembunyi untuk muncul ke permukaan. Dan dengan itu datang intuisi. Karena air juga merupakan saluran ke yang tak terlihat. Melalui itu, Anda merasakan apa yang tidak dapat dikatakan, apa yang tidak logis, apa yang datang langsung dari hati. Anda tahu perasaan hati yang tidak dapat Anda jelaskan, tetapi tahu itu benar. Itulah air yang berbicara kepada Anda. Emosi tiba-tiba yang menghantam ketika Anda memasuki suatu tempat atau menatap mata seseorang. Itulah air yang mengingat, berbisik, mengungkapkan apa yang ada di luar permukaan. Bagian terindah adalah bahwa air tidak perlu memaksa apapun. Ia tidak mendorong. Ia hanya mengelilingi. Dan justru itulah mengapa ia begitu kuat. Karena ia bekerja di tempat yang tidak dapat dilakukan oleh apapun. Ia memasuki celah-celah, menggali melalui ruang bawah tanah, menyentuh tempat-tempat tidur. Ia adalah rahim yang memelihara, tetapi juga sungai yang membawa. Ia adalah emosi yang membuat Anda manusiawi, tetapi juga energi yang menghubungkan Anda dengan apa yang paling suci di dalam diri Anda. Itulah mengapa dalam tradisi spiritual, air selalu menjadi simbol baptisan, transisi, dan kelahiran kembali. Karena tidak mungkin untuk melalui transformasi tanpa melewati air, tanpa menghadapi apa yang disimpan di sana, tanpa mengizinkan diri Anda untuk merasakan apa yang perlu dirasakan. Air tidak meminta kecepatan, ia meminta kehadiran, ia mengundang. Dan hanya mereka yang menerima undangan itu yang menemukan bahwa jauh di lubuk hati emosi bukanlah penghalang. Ia adalah jalan. Dan ketika emosi menemukan pijakan yang kuat, sesuatu berubah. Karena air dengan sendirinya mengalir, tetapi tanpa arah, ia bisa tersesat. Ia membutuhkan wadah, batas, ruang di mana ia dapat meresap dan memelihara. Dan saat itulah bumi muncul. Diam, tidak mencolok, tetapi sangat penting. Ia adalah apa yang mendukung segalanya. Ia adalah titik kontak antara yang tak terlihat dan yang konkret, di mana ide-ide berhenti menjadi hanya ide, perasaan berubah menjadi gerakan, dan niat mengambil bentuk. Bumi, seni mewujudkan dengan keteguhan dan kehadiran. Bumi adalah bidang kenyataan yang dijalani. Bukan kenyataan yang dipaksakan dari luar, tetapi yang Anda bangun dengan setiap pilihan, setiap kebiasaan, setiap langkah. Di sanalah impian Anda berakar. Melalui bumi, itulah spiritualitas turun dari langit dan melangkah ke tanah. Karena tidak ada gunanya berbicara tentang kebangkitan, intuisi, dan kesadaran yang tinggi jika Anda tidak tahu cara menghadapi saat ini. Dengan tagihan bulanan, dengan kesehatan tubuh Anda, dengan batasan yang diletakkan kehidupan di jalan Anda. Bumi adalah pengingat itu. Pengingat bahwa apapun yang tidak terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari menjadi pelarian. Ia menjadi teori kosong. Ia menjadi gangguan yang menyamar sebagai evolusi. Tetapi jangan berpikir tentang bumi sebagai kekakuan. Ia adalah struktur. Ya, tetapi struktur hidup yang dibuahi oleh segala sesuatu yang Anda bawa di dalam. Bumi memegang kebiasaan tertua Anda, pola otomatis Anda, respons terkondisi Anda. Itulah mengapa ia dapat menjebak Anda atau membebaskan Anda. Karena jalan yang sama yang Anda lalui setiap hari
bagaimana Anda bangun, makan, bekerja, berbicara, seperti jejak yang tercetak di tanah kesadaran Anda. Dan jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan menghabiskan hidup Anda mengulangi jalan yang sama. Berpikir Anda bergerak maju, padahal sebenarnya Anda hanya berjalan dalam lingkaran. Itulah mengapa alkimia sejati tidak dapat mengabaikan bumi, karena di sanalah Anda menanam, dan itulah yang Anda panen. Jika tanah Anda kering, keras, penuh puing, tidak ada yang tumbuh. Tetapi jika subur, bersih, dan bergizi, bahkan benih terkecil pun dapat menjadi hutan. Dan nutrisi itu dimulai dengan kehadiran, dengan perhatian, dengan tindakan sederhana, melihat hari Anda dengan lebih sadar, dan bertanya pada diri sendiri, apa dalam rutinitas saya yang melayani esensi saya? Apa yang saya ulangi tanpa berpikir? Apa yang perlu dicabut agar sesuatu yang baru dapat tumbuh? Bumi meminta komitmen, bukan komitmen pada apa yang diharapkan orang lain, tetapi pada ciptaan Anda sendiri. Spiritualitas tidak ada dalam kata-kata yang indah, tetapi dalam keheningan mereka yang bertahan. Mereka yang bangun untuk merawat apa yang penting, bahkan ketika sulit. Mereka yang mengubah tindakan kecil sehari-hari menjadi ritual suci. Yang menghormati tubuh sebagai kuil, waktu sebagai sekutu, dan materi sebagai ekspresi ilahi. Dan ketika pemahaman ini mulai bergetar di dalam diri Anda, sesuatu yang sangat dalam mulai bergerak karena keempat elemen diaktifkan. Api kehendak menyala, udara pikiran membersihkan, air emosi memurnikan, dan bumi tindakan mendasar. Dan pada titik yang tepat itu, Anda menyadari ini bukan hanya simbolik, ini nyata. Anda merasa bahwa kesadaran baru sedang dilahirkan. Bukan ide, tetapi keadaan. Keadaan di mana segala sesuatu di dalam diri Anda mulai selaras, mengatur, mengintegrasikan. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi ketika keempat elemen ini bekerja bersama? Apakah kita hanya jumlah dari bagian-bagian ini? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam di balik interaksi ini? Disitulah psikologi mendalam menawarkan kita cermin. Dan di dalamnya kita melihat bahwa pengetahuan kuno ini selalu ada di dalam diri kita menunggu untuk diingat. Carl Jung, salah satu pemikir paling berani abad terakhir, memahami ini. Ia menyadari bahwa keempat elemen alkimia ini bukan hanya tokoh tradisi hermetis, tetapi aspek fundamental dari jiwa manusia. Ia menyebutnya fungsi psikis, berpikir, merasa, intuisi, dan sensasi. Dan ia mengatakan bahwa ketika salah satu dari fungsi-fungsi ini mendominasi yang lain, jiwa menjadi tidak seimbang. Tetapi ketika mereka harmonis, ketika masing-masing menemukan tempat yang tepat, tingkat persepsi baru terbuka, tingkat yang lebih jelas, tingkat yang lebih utuh, lebih benar. Jung tidak berbicara tentang simbol kosong. Ia berbicara tentang pengalaman batin, tentang bagaimana Anda berpikir, merasa, memahami, dan bertindak. Tentang bagaimana Anda memproses dunia dan meresponsnya. Ia melihat manusia sebagai mikrokosmos hidup, di mana keempat elemen selalu bergetar, kadang-kadang dalam harmoni, kadang-kadang dalam konflik. Dan semakin Anda mengenal diri sendiri, semakin Anda melihat aspek mana yang Anda sukai dan mana yang Anda hindari. Mungkin Anda terlalu banyak hidup di udara dan mengabaikan bumi. Mungkin Anda terlalu banyak merasa dan bertindak terlalu sedikit. Mungkin Anda memiliki kehendak tetapi tidak memiliki kejelasan. Mungkin Anda penuh dengan ide tetapi tidak mengambil tindakan. Melihat pola-pola ini adalah langkah pertama menuju integrasi. Dan integrasi jauh lebih dari sekadar keseimbangan. Ini memungkinkan semua aspek Anda untuk mengekspresikan diri pada waktu yang tepat dengan cara yang benar. Ini memberikan ruang bagi api untuk bersinar,
bagi udara untuk mengalir, bagi air untuk membersihkan, dan bagi bumi untuk menahan tanpa ada dari mereka yang perlu membatalkan yang lain. Tetapi Jung tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa bahkan ketika semua fungsi terintegrasi, masih ada sesuatu di luar. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh bagian-bagiannya. Kekuatan yang memberikan makna pada keseluruhan. Kehadiran diam yang mengamati segalanya tanpa terjebak dalam apapun. Dan kekuatan itu ia sebut diri, pusat jiwa, titik di mana segala sesuatu bertemu. Tetapi apakah diri ini hanya konsep psikologis lain? Atau apakah itu cermin dari apa yang disebut alkemis sebagai intisari? Intisari. Apa yang muncul ketika semuanya selaras? Ketika Anda mulai menyadari bahwa segala sesuatu di dalam diri Anda jatuh pada tempatnya. Ketika api, udara, air, dan bumi tidak lagi bertarung, tetapi saling mendengarkan. Sesuatu yang sama sekali baru muncul. Kehadiran yang halus, tetapi nyata. Kecerdasan yang tidak datang dari pikiran atau hati, tetapi dari ruang yang lebih tenang. Pusat yang mengamati segalanya, tidak ikut campur, tetapi mengandung semuanya. Disinilah intisari dilahirkan. Elemen kelima, panggilan, eter. Intisari bukanlah hanya kekuatan lain di antara yang lain. Ia adalah jaring tak terlihat yang mengikat mereka semua bersama. Alkemis kuno mengatakan bahwa itu adalah napas Tuhan, medan yang menampung semua keberadaan. Zat yang tidak dapat disentuh tetapi menyentuh segalanya. Ia adalah elemen yang ada dalam segala sesuatu, sambil tetap tidak terlihat dalam semua. Ether tidak bergerak seperti yang lain, karena ia tidak perlu bergerak untuk bertindak. Ia bekerja melalui kehadiran, melalui resonansi, melalui getaran. Ketika Anda merasa damai, bahkan di tengah kekacauan. Ketika Anda tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu berpikir. Ketika Anda berjalan ke suatu tempat dan sesuatu di dalam diri Anda mengatakan ya atau tidak dengan kejelasan yang tidak datang dari logika. Itulah intisari yang mengekspresikan dirinya. Ia adalah kesadaran murni. Jenis yang tidak menghakimi, tidak membandingkan. Ia hanya tahu. Tetapi bagaimana Anda mengakses keadaan itu di tengah kehidupan nyata? Bagaimana Anda terhubung dengan ether jika tidak memiliki bentuk, tidak memiliki berat, tidak memiliki bau, tidak memiliki warna? Jawabannya bukan dalam melakukan lebih banyak. Ini dalam melakukan lebih sedikit dengan lebih banyak kehadiran. Intisari hanya dapat dirasakan di ruang antara satu tindakan dan tindakan lainnya. Antara satu pikiran dan pikiran berikutnya. Ketika Anda menenangkan diri di dalam, ketika Anda berhenti bereaksi, ketika Anda mulai mengamati, saat itulah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik segalanya. Sesuatu yang membimbing Anda, sesuatu yang menghubungkan Anda, sesuatu yang menyelaraskan segalanya. Dan mengapa itu penting untuk manifestasi? Karena ether adalah medan tempat kenyataan terbentuk sebelum menjadi materi. Intisari adalah cetakan tak terlihat dari pengalaman Anda. Di sanalah getaran Anda bertemu dengan resonansi di alam semesta. Ketika Anda bergetar ketakutan, medan merespons dengan kelangkaan. Ketika Anda bergetar kehadiran, medan merespons dengan peluang. Ketika Anda bergetar rasa syukur, medan merespons dengan kelimpahan. Anda dapat berpikir apapun yang Anda inginkan, mengatakan apapun yang Anda inginkan, memvisualisasikan apapun yang Anda inginkan. Tetapi frekuensi getaran kehadiran Anda di etherlah yang menentukan apa yang Anda tarik. Dan frekuensi itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang Anda inginkan, tetapi oleh siapa Anda ketika tidak ada yang melihat. Dengan cara Anda merasa, berpikir, bertindak, bereaksi, dan memilih. Latihan melembutkan, menyederhanakan,
mengamati gerakan kehidupan dengan lebih sedikit kendali dan lebih banyak kepercayaan. Itu tidak berarti menerima segala sesuatu secara pasif, tetapi bertindak selaras dengan kesadaran tertinggi Anda. Di sanalah kekuatan sejati dilahirkan. Karena pertanyaan pada akhirnya tidak pernah bagaimana saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang perlu saya menjadi untuk bergetar apa yang saya inginkan? Manifestasi bukanlah akhir. Ini adalah konsekuensinya. Pusat yang Anda cari di luar selalu ada di dalam. Dan sekarang, dengan semua elemen terbangun dan ether diaktifkan, pekerjaan alkimia akhirnya dapat dimulai. Sebelum Anda pergi, ada sesuatu yang penting. Jika video ini menyentuh Anda dengan cara apapun, saya ingin Anda untuk menekan tombol suka di bawah video ini. Subscribe channel Cerita Shanum jika Anda selama ini belum melakukannya. Dan tinggalkan komentar Anda dengan angka 99. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.